Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di channel Mager Santai. Kali ini saya akan merangkum film yang diambil dari sisi kemanusiaan akibat peperangan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal tahun 1942. Pada masa itu, Jerman berhasil menguasai negara-negara Eropa. Atas perintah Hitler, para tentara Nazi menghabisi kaum Yahudi. Kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang ayah dan anaknya tengah dikejar oleh tentara Nazi. Dalam pelariannya, sang ayah berpesan pada putranya yang bernama Srulik supaya terus berlari menyelamatkan diri melewati hutan. Lalu sang ayah berlari mengalihkan perhatian tentara Nazi. Kemudian Srulik memasuki hutan tanpa arah dan tujuan. Hingga 6 bulan berlalu, Srulik masih bertahan menjalani pahitnya kehidupan. Hari demi hari, kondisi Srulik semakin memprihatinkan. Di saat musim dingin, Srulik masih berjuang bertahan hidup. Ia pun berlindung di balik pohon yang telah tumbang. Lalu ia berjalan mendatangi pemukiman karena ia sudah sangat kedinginan. Sesampainya di pemukiman, ia nekat mencuri jaket salah satu warga yang ada di sana. Tapi sialnya, Srulik malah ketahuan. Lelaki itu langsung memukuli Srulik tanpa ampun. Ketika orang itu mengambil tali di dalam gudang, Srulik mendapat kesempatan untuk segera kabur dari sana dan berhasil mencuri jaketnya. Kemudian Srulik melapisi kakinya dengan kain karena dia akan melanjutkan kembali perjalanan tanpa tujuan pasti. Dia hanya ingin terus berlari dan bersembunyi dari tentara Nazi yang terus memburunya. Dalam kondisi kedinginan dan kelaparan, Srulik harus berjuang demi menepati janjinya terhadap sang ayah untuk bertahan hidup. Nampaknya kali ini tubuhnya sudah tak sanggup lagi. Lalu ia tersungkur pingsan di depan rumah seorang warga. Adegan kembali ke 6 bulan sebelumnya pada musim semi. Awal perjalanan Srulik melarikan diri dari kejaran tentara Nazi. Beruntungnya ia bertemu dengan sekelompok anak-anak yang senasib dengannya. Mereka pun mau menerima Srulik dan mengajaknya bergabung bersama mereka masuk ke dalam hutan. Hanya di sana salah satu tempat paling aman untuk bersembunyi, sebab tentara Nazi tidak akan berani masuk ke sana dikarenakan ada sekelompok partisan yang siap menyerangnya. Pagi itu semua anak-anak bersiap menuju rumah warga non-Yahudi untuk mencuri makanan. Dengan gesit mereka meraup semua yang ada di sana, hingga si pemilik rumah tidak sanggup menangkap mereka. Srulik bersama teman-temannya berhasil mencuri sejumlah makanan. Mereka pun saling berbagi makanan satu sama lain. Keesokan harinya, tiba-tiba ada sepasang kekasih lari ke dalam hutan karena mereka sedang dikejar-kejar oleh tentara Nazi. Srulik dan kawan-kawannya langsung bersembunyi, tapi tentara Nazi terus mendekat yang membuat mereka panik ketakutan. Tapi naasnya, Srulik malah terpleset hingga terjatuh sampai pingsan. Saat ia tersadar, semua mendadak hilang tanpa jejak. Sekeras apapun Srulik berteriak memanggil kawan-kawannya, namun tetap saja tidak ada yang menyahutnya. Srulik pun menangis di atas pohon, meratapi nasibnya sendiri yang kesepian. Karena mulai sekarang Srulik harus menjalani hidup sebatang kara di dalam hutan. Terkadang ia terpaksa menerapkan ilmu yang ia dapat dari teman-temannya dengan cara mencuri makanan dan pakaian ke rumah warga setempat. Hari demi hari, Srulik mulai terbiasa menjalani hidupnya sampai 6 bulan lamanya. Di mana kita kembali ditunjukkan ketika Srulik jatuh pingsan di depan rumah warga. Melihat Srulik sudah tak berdaya, Magda menolong dan merawatnya di dalam rumah. Ternyata Srulik telah terbaring pingsan selama 3 hari. Magda bisa menebak kalau Srulik anak Yahudi, namun dia mengizinkan Srulik untuk tinggal sementara waktu. Diketahui anak Magda di bawah suaminya bersembunyi bersama partisan yang lain. Kehadiran Srulik menjadi pengobat rindu dan membuat hidupnya tidak kesepian lagi. Demi keselamatan Srulik, Magda melarangnya pergi keluar sembarangan.
Sebisa mungkin Magda ingin melindungi Srulik dengan cara mengajarkannya menjadi seorang Kristiani agar dapat mengelabui tentara Nazi. Kasih sayang yang diberikan Magda membuat Srulik merindukan ibunya. Di malam hari, Srulik teringat kembali kejadian menakutkan ketika ia mencoba melarikan diri dari kejaran tentara Nazi yang saat itu sedang menangkap warga Yahudi di desa rumah mereka. Merasa terpojok, Srulik nekat naik ke atas kereta kuda seorang warga lokal. Walau nyaris ketahuan, namun ia masih bisa lolos. Dari kejauhan, Srulik menyaksikan ibunya akan dibawa oleh tentara Nazi. Dan itulah hari di mana Srulik melihat sang ibu untuk terakhir kalinya. Di suatu pagi, Magda melihat ada jejak kaki di halaman rumahnya. Ia langsung masuk ke dalam membangunkan Srulik dan menyuruhnya segera pergi. Kemudian Magda memberikan kalung salib untuk menyempurnakan penyamarannya. Sekarang Srulik harus kembali ke jalanan dan melakukan semua ajaran Magda. Ia mendatangi setiap rumah warga dan mengaku sebagai orang Polandia yang sedang mencari pekerjaan. Setelah mendatangi rumah demi rumah, akhirnya sebuah keluarga bersedia menerimanya bekerja. Di sana Srulik mendapat pekerjaan di peternakan. Sang majikan lumayan baik, begitu juga anak-anaknya selalu mengajak Srulik bermain sepak bola. Semakin sering berbaur dengan anak-anak majikannya membuat Srulik lupa. Di saat mereka sedang lomba pipis bersama, hingga ada seseorang yang menyadari kalau Srulik sudah disunat, yang artinya Srulik adalah kaum Yahudi. Mengetahui hal itu, terpaksa majikan menyuruhnya pergi. Padahal mereka sangat senang atas kehadiran Srulik. Dan kini lagi-lagi Srulik harus menemukan keluarga baru yang mau menampungnya. Dalam pelariannya, Srulik ditemani anjing peliharaannya yang diberi nama Azor. Walaupun ia harus kembali ke hutan lagi, setidaknya Srulik tidak kesepian seperti sebelumnya. Hari demi hari mereka lalui bersama dengan bermain dan mencari makanan untuk bertahan hidup. Namun rupanya kebersamaan mereka nggak bertahan lama. Srulik terbangun ketika ia mendengar suara tembakan. Ternyata Azor baru ditembak oleh partisan yang menduga Azor adalah anjing pelacak milik tentara Jerman. Srulik sangat bersedih atas kematian Azor. Para partisan itu meminta maaf atas kesalahannya. Mereka pun lalu pergi meninggalkan Srulik. Sementara Srulik harus kembali melanjutkan perjalanan tanpa arah dan tujuan. Di persimpangan jalan, ia berpapasan dengan sepasang suami istri. Mereka bersedia memberi tumpangan kepada Srulik. Dikarenakan Srulik sudah kelelahan, ia pun bersedia dibawa oleh mereka. Setelah sampai di kota, ternyata mereka telah menjebak Srulik. Mereka pun menyerahkan Srulik kepada tentara Jerman. Srulik pun dilempar ke penjara. Perempuan yang melaporkan Srulik masih berbaik hati. Dia memberi Srulik banyak makanan. Di dalam sana, Srulik sangat ketakutan mendengar jerit kesakitan dari ruangan lain. Esok harinya, ia dibawa ke dalam kantor komandan yang bernama Herman. Di sana Herman menginterogasi status Srulik. Dengan percaya diri, Srulik mengaku bahwa ia orang Polandia. Namun Herman yang tidak mudah percaya, ia pun langsung melucuti celana Srulik dan melihat kemaluannya telah disunat. Srulik diseret keluar untuk dieksekusi. Beruntungnya ia mendapat kesempatan kabur. Srulik berlari sekencang-kencangnya menerobos ke dalam hutan. Dengan terpaksa ia masuk ke dalam air supaya tidak mudah terendus oleh anjing pelacak tentara Jerman. Kemudian Srulik kembali berlari dan kali ini dia bersembunyi ke dalam lumpur. Beruntungnya kali ini dia berhasil lolos dari kejaran tentara Nazi. Hari itu ia mencoba mendekati ladang dan mengajukan diri ingin melamar pekerjaan. Seorang pemuda bernama Pavel membawa Srulik untuk menemui majikan.
Setelah sampai di sana, ternyata itu adalah rumah Herman yang tempo hari hampir mengeksekusinya. Surulik sangat terkejut, namun ia sudah pasrah dengan Herman yang muncul di hadapannya. Tapi Herman yang melihat istrinya senang dengan kehadiran Surulik, ia pun menerima Surulik bekerja di sana. Surulik melakukan pekerjaan dengan dipandu Pavel, si pemuda yang baik hati. Namun sebuah kejadian naas harus menimpa Surulik ketika tangannya tergiling mesin hingga mengalami luka yang sangat parah. Bu Herman dan Pavel langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah mengetahui Surulik seorang Yahudi, si dokter tidak mau mengoperasinya. Bu Herman berusaha meyakinkan si dokter dan telah membayar biaya operasi. Namun usahanya sia-sia. Si dokter malah membiarkannya terbaring di luar ruangan dalam kondisi memprihatinkan. Seorang suster yang merasa kasihan, secara diam-diam ia menyuntikkan obat penahan rasa sakit. Keesokan harinya, seorang dokter senior melihat keadaan Surulik yang terlantar. Ia pun segera membawanya ke ruang operasi untuk segera mengamputasi tangannya. Ketika sudah sadar, Surulik terkejut dan menangis melihat tangannya yang sudah diamputasi. Ia tampak tidak rela melihat tangannya tinggal satu. Beberapa hal yang mudah bisa dikerjakan kini tampak sulit baginya, dan hal ini membuatnya marah dan sangat depresi. Kemudian Bu Herman dan Pavel datang menjenguk membawakannya makanan. Kehadiran mereka membuat Surulik sangat senang. Si dokter angkuh datang melihat kondisi Surulik yang mulai membaik. Meski sudah membiarkan Surulik nyaris mati, namun tidak ada penyesalan sedikit pun. Hari demi hari Surulik mulai menerima kenyataan dan terus belajar membiasakan diri dengan satu tangannya. Ternyata si dokter melaporkannya kepada tentara Nazi. Pavel yang mengetahui itu langsung datang dan mengajaknya meninggalkan rumah sakit. Pavel menyewa nelayan untuk membawa Surulik menjauh dari sana. Ketika sampai di tempat aman, Surulik diturunkan dan mengembara lagi seorang diri. Ia mendatangi setiap rumah warga untuk mendapat pekerjaan. Namun melihat kondisinya yang cacat, mereka tidak bisa menerimanya. Hingga suatu hari ia ketahuan oleh tentara Nazi. Surulik berlari ke dalam hutan dan merasa sudah tidak ada pilihan lain. Ia terpaksa kembali ke rumah Magda. Namun tindakannya malah membawa bala bencana bagi Magda. Para tentara Nazi datang ke sana dan langsung menggeledah isi rumahnya. Magda semakin was-was ketika tentara Nazi mengetahui ada ruang bawah tanah. Mereka pun masuk ke dalam dan nampaknya ia tidak berhasil menemukan Surulik. Tentara Nazi yang kesal tidak menemukan Surulik, mereka pun membakar rumah semua warga. Setelah api padam, Magda dengan cemas mengeluarkan Surulik dari tempat persembunyiannya. Dan ternyata ia masih selamat. Melihat kejadian itu, ia merasa bersalah. Akibat kedatangannya, semua warga kehilangan tempat tinggalnya. Namun Magda masih mau menyelamatkan Surulik. Ia menyuruhnya segera pergi dari sana sebelum warga kampung tahu kehadirannya. Surulik pun terpaksa harus berpisah dengan Magda. Surulik kembali berjuang sendirian. Kali ini ia terpaksa meminta belas kasihan pada setiap warga dan mengaku dirinya orang Polandia yang sedang mengembara. Sampai akhirnya datanglah pasukan Soviet dalam misi mengusir pasukan Jerman dari negara Polandia. Di sana ia bertemu seorang anak perempuan yang bernama Alina. Alina kemudian membawa Surulik ke rumahnya dan meminta orang tuanya menerima Surulik. Ayahnya Alina bersedia menerima Surulik untuk bekerja di sana. Dan lagi-lagi Surulik mencuri perhatian keluarganya Alina. Mereka sangat senang atas kehadiran Surulik, bahkan menganggap Surulik seperti anggota keluarganya. Di tahun 1945, pada saat itu Jerman sudah hengkang dari Polandia. Datanglah seorang petugas mencari anak-anak Yahudi yang hilang di masa perang.
Kedatangannya ke sana untuk membawa Surlik dikembalikan kepada keluarganya. Tapi Surlik menolak karena sudah nyaman tinggal bersama keluarga Alina. Karena statusnya terungkap, keluarga Alina pun tidak dapat mengizinkan Surlik tinggal bersama mereka. Hingga akhirnya mereka membawa Surlik kembali pulang ke rumah bibinya karena kedua orang tua Surlik telah meninggal dunia. Ketika Surlik melihat kondisi rumahnya, ia kembali teringat dengan sang ayah yang rela mengorbankan nyawanya agar Surlik dapat menyelamatkan diri. Di sana, Surlik meluapkan kesedihannya, mengenang peristiwa tragis yang akan menjadi trauma seumur hidupnya. Dan film pun selesai. Film ini menggambarkan tentang kemanusiaan dan penderitaan akibat Perang Dunia Kedua. Dan semoga kita supaya lebih banyak bersyukur, tidak mengalami hidup di zaman peperangan. Oke lur, terima kasih udah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.